Halo semuanya teman-teman dan kelas 11 IPA. Kali ini kita akan membahas dinamika rotasi. Jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang torsi, momen inersia, momentum sudut, impuls sudut, dan gerak menggelinding. Jadi yang kita bahas di sini adalah khusus hubungan antara torsi, inersia, dan alfa yang diterapkan pada soal seperti misalnya katrol, ya. Baik, hubungan antara torsi, inersia, dan alfa. Jadi kalau kita ingat bahwa torsi itu sama dengan adalah F dikalikan dengan R. Gaya dikalikan dengan gaya. Kemudian torsi itu boleh kita buat dengan I dikalikan dengan alfa, inersia dikalikan dengan alfa. Maka kalau kita gabungkan ini, jadi kita peroleh bahwa F dikalikan dengan R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Jadi dimana kalau F di sini adalah gaya dalam satuan Newton, ya. Gaya di sini nanti boleh gaya gesek, boleh gaya berat, ya. Kemudian kalau R di sini adalah lengan gaya. Lengan gaya dalam satuan meter. Lalu kalau I adalah momen inersia. Momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat. Sedangkan alfa itu adalah percepatan sudut. Percepatan sudut dalam satuan radian per sekon kuadrat, ya. Kalau tahu sudah tahu, ya, tahu itu adalah momen gaya atau torsi. Nah, di mana nanti yang namanya alfa? Alfa itu sama dengan AT, ya, AT per yang namanya R. Apa itu AT? AT itu adalah percepatan tangensial dalam satuan meter per sekon kuadrat, ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan persamaan daripada GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, ya. Gerak melingkar berubah beraturan, ini kan rotasi. Rotasi itu berarti berputar atau melingkar. Jadi nanti ada hubungannya ke GMBB, di mana persamaan daripada GMBB yang pertama itu adalah bahwa omega T, kecepatan sudut akhir, sama dengan kecepatan sudut awal ditambah alfa dikalikan dengan T. Kemudian yang kedua, theta sama dengan omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat. Lalu yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambahkan dengan 2 alfa theta. Jadi kalau yang namanya omega di sini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Kalau omega T berarti kecepatan sudut akhir. Kalau omega 0 kecepatan sudut awal. Kalau T sudah pasti tahu, ya, itu namanya waktu. Kemudian kalau yang namanya theta itu adalah sudut tempuh dalam satuan radian. Nah, ini dia.
Oke, jadi ini nanti persamaan ini perlu ya untuk mengerjakan soal-soal dan dihubungkan dengan F kali R sama dengan I dikalikan dengan alfa ya. Jadi cuman ini teorinya, langsung kita terapkan nanti ke soal. Kita lihat ke soal nomor 1. Perhatikan gambar, sebuah katrol berupa silinder pejal dengan jari-jari 10 cm, berarti ini adalah jari-jari. Kita simpulkan R besar, boleh R kecil ya. Dan masanya 0,2 kg, berarti ini massa daripada silinder pejal atau massa katrol. Pada katrol dililitkan seutas tali dan kemudian ditarik ke bawah dengan gaya 3 Newton, berarti ini F. Sehingga katrol berputar pada poros yang licin. Percepatan sudut yang dalam katrol adalah, yang ditanya adalah percepatan sudut. Jadi tadi persamaannya adalah bahwa F dikalikan dengan R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Atau boleh kita buat F dikali R sama dengan, karena ini adalah katrol atau silinder pejal, maka inersianya adalah setengah mr kuadrat ya, setengah mk massa katrol dikali r kuadrat dikalikan dengan alfa. Ini kan bisa kita matikan satu ya. Masukkan aja, F nya adalah 3 sama dengan setengah massa katrolnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1, 0,2, atau 2 kali 10 pangkat min 1 dikalikan dengan R. R nya kita ubah ke meter, jadi 10 pangkat min 1 dikalikan dengan alfa. Maka ini bisa kita habiskan. Jadi kita perolehlah alfa, ini pindah adalah 300 radian per sekon dipangkat 2. Inilah jawabannya ya. Masih gampang. Oke. Sekarang kita lihat ke soal nomor 2. Pada gambar di bawah, ini ada gambarnya. Massa katrol M sama dengan 2 kg. 2 kg. Ini massa katrol dengan jari-jari 20 cm. Berarti ini kita buat aja simbolnya adalah R besar. Massa M1 sama dengan 4 kg. M2 sama dengan 1 kg. Gaya gesek katrol dengan sumbunya dapat diabaikan, maka besar percepatan sudut katrol adalah. Nah, yang ditanya percepatan sudut katrol. Jadi yang pertama kita lukis dulu gaya-gaya yang bekerja untuk sistem benda ya. Jadi kalau ini M1, maka ke bawah ini adalah ada W1. Kemudian di sini ada T1, tegangan tali benda 1. Ke sini juga ada T1, ini selalu berlawanan ya. Kemudian di sini adalah ada W2. Kemudian di sini ada yang namanya T2 dan ini adalah T2. Oke? Nah, kenapa bisa seperti ini arah daripada yang namanya tegangan tali ya? T1 yang ini untuk M1, T1 ini untuk katrol ya, sama dengan namanya T2. Jadi yang pertama kita tinjau dulu untuk gerak translasi. Untuk gerak translasi. Yang melakukan translasi adalah hanya M1 dan M2 ya. Yang melakukan translasi hanya M1 dan M2. Kalau dia katrol itu melakukan rotasi. Maka yang pertama coba kita tinjau untuk benda M1 ya. Berarti kalau translasikan itu sigma F sama dengan M1 dikalikan dengan A. Coba kita lihat bahwa M1 4 kg, M2 1 kg, otomatis M1 bergerak ke bawah ya dengan percepatan A, kemudian M2 bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka kalau kita buat M1 ke bawah, berarti W1 dikurangkan dengan T1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. M1 nya 4, berarti ini 40 dikurang T1 sama dengan 4A. Kita perolehlah bahwa T1 sama dengan 40 dikurang 4A. Ini kita sebut persamaan yang pertama. Oke?
Kemudian kita lihat untuk benda yang kedua. Untuk benda M2. M2 bergerak ke atas, berarti yang menarik T2 ya. Jadi sigma F sama dengan adalah M2 dikalikan dengan A. Berarti T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. T2 W2 nya berarti 10 karena masanya 1 dikali A berarti A. Kita perolehlah nanti di sini T2 sama dengan A ditambahkan dengan 10 ya. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita lihat untuk gerak rotasi. Untuk gerak rotasi. Kalau rotasi yaitu adalah untuk katrol ya. Yang melakukan rotasi adalah untuk katrol. Kalau rotasi berarti nanti persamaannya yaitu F dikalikan dengan R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Jadi untuk persamaan daripada katrol, karena M1 tadi ke bawah, maka yang menarik itu adalah T1 dan yang ditarik adalah T2 ya, biar lebih enak diingat. Oke. Yang menarik adalah T1, yang ditarik adalah T2. Jadi kita buat aja T1 dikurangkan dengan T2 dikalikan dengan R sama dengan, ini adalah katrol inersianya, berarti setengah massa katrol dikali R kuadrat. Lalu kita ganti alfa itu, tadi rumusnya adalah A per R. Ini bisa kita habiskan. Maka kita masukkan T1. T1 nya tadi adalah 40 dikurang 4A dikurangkan dengan T2 A ditambah 10 sama dengan setengah massa katrol. Di situ adalah massa katrol 2 dikalikan dengan yang namanya A, ini habis. Maka 40 dikurang 4A dikurang A dikurang 10 sama dengan A ya. Jadi kita perolehlah 30, 40 kurang 10 sama dengan yang ini semua parabel A kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 6A. Kita dapatlah A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kalau sudah dapat A, berarti dapat alfa, A per R ya. Jadi 5 dibagikan dengan R nya 20 cm atau 0,2, maka inilah 25 radian per sekon kuadrat. Itu dia. Maka jawabannya adalah C. Lalu kalau misalnya nanti ditanya berapakah tegangan tali, ya masukkan aja ya. Berapakah nilai T1 dan T2? Tadi sudah kita dapat A-nya 5. Kalau ditanya T1, masukkan aja ke sini A-nya 5, ya kan? Lalu kalau ditanya T2, masukkan nanti di sini A5. Gitu dia caranya ya. Itulah soal nomor 2. Soal nomor 3. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 2 kg, massa katrol yang terbuat silinder pejal 2 kg. Ini adalah massa katrol atau kita sebut MK ya. Ini tadi M1 2 kg, M2 2 kg. Dan katrol berotasi, maka hitung besar percepatan beban turun ke bawah. Berarti yang ditanya A ya, bukan alfa tapi A atau A tangensial. Oke. Jadi kita lukis juga gaya-gaya yang bekerja, maka ke sini adalah W2. Lalu nanti di sini adalah T2, ke sini juga adalah T2. Oke. Kemudian nanti ke sini adalah T1. Ke sini juga T1. Tidak ada gesekan, ya, tidak ada gesekan. Sama halnya yang pertama kita lihat untuk gerak daripada translasi, ya. Gerak translasi yang bertranslasi adalah M1 dan M2. Yang pertama kita lihat benda M1. Sigma F sama dengan M1 dikalikan dengan A. Oke, coba lihat benda M1 ini ya, yang menarik T1 ya, yang ke belakang enggak ada. Jadi langsung kita buat aja bahwa T1 sama dengan M1 dikalikan dengan A.
atau T1 sama dengan M1 nya adalah 2, berarti ini 2A. Oke, ini persamaan yang pertama. Lalu kita lihat untuk benda yang kedua, benda M2. Sigma F sama dengan M2 dikalikan dengan A. Oke. Nah, jadi untuk benda M2, M2 nya turun ke bawah, berarti yang menarik adalah W2 dikurangkan dengan T2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. Oke. Nah, W2 ini tadi masanya adalah 2, berarti ini 20 dikurang T2 sama dengan 2A. Maka T2 sama dengan 20 dikurang 2A. Ini persamaan yang kedua. Lalu kita lihat untuk yang namanya gerak rotasi. Kalau gerak rotasi itu adalah katrol. Persamaannya adalah F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah, lihat katrol. Tadi gerakannya ke sini kan? Berarti yang menarik T2, yang ditarik T1. Berarti boleh kita buat T2 dikurang T1 dikalikan dengan R sama dengan, ini inersia daripada katrol, setengah massa katrol dikali R kuadrat. Kita ganti alfa jadi A per R. Ini gampangnya ya, gampang. Kita masukkan T2, berarti 20 dikurang 2A, T1 nya dikurang 2A sama dengan setengah massa katrol 2, ini dikali 2 dikalikan dengan A, ini habis. Maka 20 sama dengan jadi 5A, maka kita perolehlah A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat ya. Jawabannya adalah D. Sama halnya juga kalau ditanya T1, masukkan aja di sini. T1 sama dengan 2A, berarti 2 kali 4 8 Newton. Kalau ditanya T2, berarti 20 kurang 2A, berarti 20 kurang 8 12 Newton. Gitu dia ya. Jadi gampang. Itulah soal nomor 3. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Benda bermassa M berbentuk silinder, pejal atau masif homogen dengan jari-jari R dililit dengan tali halus. Massa tali diabaikan. Ujung tali dimatikan di titik tetap, artinya dimatikan, diikat di titik tetap di sini ya. Dan benda dibiarkan terjatuh berotasi seperti gambar di samping. Dengan percepatan gravitasi G, besar tegangan tali pada sistem tersebut adalah. Jadi yang ditanya adalah tegangan tali. Sama saja ya. Yang pertama lukis dulu yang namanya gayanya, berarti nanti ke sini itu adalah W. Karena cuma satu benda ya. Baru nanti ke sini adalah tegangan tali. Oke. Nah, ke sini juga nanti ada tegangan tali. Gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk gerak translasi. Ya. Untuk gerak translasi, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke. Jadi ini benda ini dia berputar sekaligus bertranslasi. Itu dia ya, berputar sekaligus bertranslasi. Jadi nanti dia bergerak ke bawah, maka W dikurang T sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi nanti W nya kita ganti jadi M besar G kecil ya dikurang T sama dengan M besar dikalikan dengan A, karena katanya masanya lah M besar. Maka kita peroleh di sini T sama dengan Mg dikurangkan dengan Ma. Oke, itulah kalau dia translasi. Kemudian kalau kita lihat untuk yang namanya gerak rotasi. Jadi kalau dia rotasi, berarti F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ya. Jadi benda ini yang membuat ini berputar karena tegangan tali, bukan karena W. Ya, karena tegangan tali. Oke. Berarti cukup kita buat di sini T dikalikan dengan R sama dengan, ini inersianya adalah kalau dia silinder pejal setengah mr kuadrat
dikalikan dengan kita ganti alfa jadi A per R. Ini kita habiskan. Maka dari sini kita peroleh bahwa T sama dengan setengah MA. Setengah MA, tidak ada kan? Oke. Nah, jadi lalu kita substitusi T di sini dengan T di sini, ya. Maka nanti kita peroleh setengah MA sama dengan MG dikurang MA. Kita pindahkan 3/2 MA sama dengan MG. Ini habis. Maka kita peroleh A sama dengan 2/3G. Kalau sudah dapat A nya, kita cari aja T nya, ya. Boleh ke persamaan ini, boleh ke persamaan ini. Ini aja bercepat, ya. Jadi T sama dengan setengah MA, berarti setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan 2/3G. Ini kan habis ini, ya. Maka kita peroleh T sama dengan MG per 3. Jawabannya adalah C. Gampang sekali, ya. Itulah soal nomor 4. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut, ya. Ini soal simak UI ini. Tapi gampang, ya. Bal M1 sama dengan 3 kg dan bal M2 sama dengan 4 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Momen inersia katrol I sama dengan setengah mr kuadrat. Sudah dikasih tahu, ya. Baik pembuat soalnya dikasih tahu inersianya. Seperti pada gambar di atas, massa katrol 2 kg. Ini massa katrol. Jari-jari katrol 10 cm. Kemudian gravitasi 10. Kecepatan balok setelah bergerak 40 cm. Setelah bergerak 40 cm berarti ini adalah S. Oke. Nah, di sini M1 3 kg, M2 4 kg, ya. Sama, ya, sama. Jadi tetap kita buat nanti di sini adalah ini M1, berarti ke sini adalah ada W1. Kemudian nanti di sini ada yang namanya ada T1. Ini juga ada T1. Kemudian ke sini adalah ada yang namanya W2. Maka di sini ada T2. Ini juga ada T2. Oke. Nah, hal yang sama tetap seperti sistemnya atau sistematika daripada caranya itu adalah kita lihat untuk gerak translasi. Untuk benda M1. Oke, M1 3 kg, M2 4 kg. Maka dari sini M2 bergerak ke bawah, lalu M1 bergerak ke atas, ya. Ini sebenarnya kalau mau dihitung cepat bisa, ya. Tinggal tengok-tengok bisa kalau mau hitung cepat, gampang sekali. Oke, tapi kita buat aja caranya, ya. Jadi kalau M1 berarti sigma F sama dengan M1 dikalikan dengan A, ya. Jadi coba kita lihat untuk yang namanya M1 ke atas, berarti yang menarik adalah T1 dikurang W1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Maka T1 dikurang 30, ya kan? Ini 3A. T1 sama dengan 3A ditambah 30 persamaan 1. Kemudian kita lihat untuk benda yang kedua. Untuk benda M2. Berarti sigma F sama dengan M2 dikalikan dengan A. M2 bergerak ke bawah. Maka persamaannya adalah W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. Yang ini 40 dikurangkan dengan T2 sama dengan 4A. Maka kita peroleh di sini adalah T2 sama dengan 40 dikurang 4A. Inilah persamaan yang kedua. Lalu kita lihat untuk yang namanya gerak rotasi. Yang berotasi adalah katrol. Tadi persamaannya adalah F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Yang menarik adalah
T2 ya kan, karena M2 ke bawah, M1 ke atas ya. Berarti boleh kita buat T2 dikurangkan dengan T1 dikalikan dengan R. Inersia daripada katrol setengah massa katrol dikali R pangkat 2 dikali A per R. Kita ubah alfanya jadi A per R. Ini habis ya kan. T2 nya 40 dikurang 4A, lalu dikurangkan dengan T1. T1 nya adalah 3A ditambah 30 sama dengan setengah massa katrol ya. Massa katrolnya di sini 2, berarti setengah dikali 2 dikalikan dengan A, ini habis. 40 dikurangkan dengan 4A dikurangkan dengan 3A dikurang 30 sama dengan A. 40 dikurang 30 berarti 10. Ini pindahkan semua ke sana jadi 8A. Jadi kita perolehlah A di sini adalah 10/8 atau sama-sama dibagi 2 berarti 5/4 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyalah kecepatan ya, kecepatan. Jadi kita masukkan aja ke rumus daripada GL BB yang ke-3 ya. VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Maka VT kuadrat sama dengan ini 0 ditambah kan sistem tadi awalnya dalam keadaan diam ya. Kita anggap dalam keadaan diam. Berarti 2 dikali 5/4 ya. Lalu di sini jarak yang ditempuhnya ya bergerak sejauh 40 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 1. Ini kan habis. 10 kali 10 pangkat min 1 1. Akar daripada 1 ya 1 ya kan. Nah, oke, jawabannya adalah A. Itulah soal nomor 5. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda bermassa M terikat pada sebuah tali ringan yang dililitkan pada poros sebuah roda seperti pada gambar. Radius roda ini adalah R kecil dan poros tanpa gesekan. Apabila dilepaskan dari keadaan diam, benda itu turun sejauh 125 cm, berarti ini S. Dalam waktu 5 sekon, berarti ini T. Tentukan moment inersia roda. Yang ditanya berapakah inersianya daripada roda. Oke. Sama, kita buat dulu gayanya. Maka kalau ke bawah ini adalah W, ke sini adalah T, ke sini adalah T. Jadi yang pertama kita lihat dulu untuk gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Karena yang berotasi cuma benda M kecil ya, cuman ini yang bertranslasi, bukan berotasi ya, cuman ini yang bertranslasi. Jadi boleh kita buatkan W dikurang T sama dengan M dikalikan dengan A. Maka kita peroleh T sama dengan MG dikurangkan dengan MA. Ini persamaan 1. Lalu kita lihat untuk rotasi. Yang berotasi adalah roda ya. Persamaannya adalah F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Jadi coba kita lihat rodanya ini. Nah, di sini yang ada adalah hanya gaya T. Berarti T dikalikan dengan R sama dengan inersia dikalikan dengan ini alfa, kita ganti jadi A per R ya. Nah, jadi T ini kita ganti ya, kita gantilah jadi R kecil ya, karena jari-jarinya lah sebesar R kecil. T kali R sama dengan I dikalikan dengan A per R. Maka T sama dengan I dikalikan dengan A per R kuadrat, persamaan yang kedua. Nah, kemudian dari persamaan ya, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh bahwa kita susi-susikan, maka
mg dikurang ma sama dengan I kali A per R kuadrat. Ya. Maka untuk kita cari E-nya, ya, untuk mencari A-nya atau I-nya, itu kita pakai dengan rumus daripada GL BB, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya. Jadi di sini kita peroleh S-nya adalah 125 cm atau kita ubah ke meter 1,25. Ini 0 tadi awalnya diam, dikali setengah dikali A dikalikan dengan T kuadrat 5, ya, berarti ini 25 kali silang ini 2,5 sama dengan 25A, berarti A sama dengan 0,1 meter per sekon kuadrat. Maka sudah bisa kita peroleh I-nya mg, ya, mg dikurang ma nya adalah 0,1, ya kan. M kali 0,1 sama dengan I dikali 0,1 per R kuadrat. G 10, ya kan, G nya 10, berarti di sini 10M dikurang 0,1 M sama dengan I per R kuadrat dikalikan dengan 0,1. Kita kali 10 aja berenak. 10 kali 10 100 M. 10 kali 0,1 M, ya kan. Di sini tinggal I per R kuadrat 10 kali 0,1 1, ya kan. Maka kita perolehlah I sama dengan, ini kan 1, ini 99 M dikalikan dengan R kuadrat, berarti 99 mr kuadrat. Ya gampang. Jawabannya adalah 0. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Bola pejal yang terletak pada lantai diberi gaya F sama dengan 21 Newton. Seperti pada gambar, bila bola menggelinding murni, maka tentukan besar gaya gesek antara bola dengan lantai. Oke. Nah, jadi kita disuruh mencari yang namanya gaya gesek, ya, gaya gesek dengan catatan agar bola menggelinding murni. Ya. Nah, jadi begini. Ini yang namanya bola, dia diberikan gaya dari tepi, ya, dari tepi. Jadi supaya ini bola ini bisa menggelinding murni, maka gaya geseknya harus ke kanan karena dia ditarik dari tepi ke sini gaya gesek. Kalau dia nanti ditarik dari pusat, ya, kalau ditarik dari pusat maka gaya geseknya ke kiri. Gitu dia, dibedakan ya. Ditarik dari tepi sama ditarik dari pusat. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini dia, yang pertama kita lihat dulu untuk translasi. Translasi yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Jadi kita peroleh, ini kan gaya F-nya, F besarnya ke kanan, gaya geseknya ke kanan, berarti ditambah F ditambah F sama dengan M dikali A. Ini persamaan 1. Gitu dia, ya. Kemudian kita lihat untuk rotasi, ya. Untuk rotasi yaitu F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah, coba kita lihat yang ini, ya kan. Kalau ini F berarti putarannya ke sini, ya kan. Berarti bertanda kita ambil positif. Ini kan berlawan jarum jam kalau ini F kecil terhadap pusat ini. Udah. F besar terhadap pusatnya positif. Gaya gesek terhadap pusatnya ini melawan, ya, melawan daripada jarum jam, maka bertanda negatif. Berarti boleh kita buatkan adalah F dikurangkan dengan F kecil dikalikan dengan R sama dengan inersia daripada bola pejal 2/5 mr kuadrat dikalikan dengan A per R. Ini kan habis. Maka tinggallah di sini F dikurang F sama dengan
2/5 MA persamaan 2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh, ya, persamaan 1 adalah F ditambah F sama dengan MA. Yang kedua F dikurang F kecil sama dengan 2/5 MA. Lalu kita matikan yang MA, ya, karena yang ditanya gak gesek. Berarti ini dikalikan dengan 2/5, ini dikalikan dengan 1. Jadi kita peroleh 2/5 F ditambah 2/5 F kecil sama dengan 2/5 MA. Kemudian yang di bawah adalah F dikurangkan dengan F sama dengan 2/5 MA. Baru ini kita kurangi 2/5 F dikurang F, ya, berarti itulah min 3/5 F. 2/5 F dikurang F berarti jadi 7/5 F kecil. Di sini adalah 0. Maka kita peroleh 7/5 F kecil sama dengan 3/5 F. Ini habis. Oke. Maka kita peroleh F sama dengan 3/7. F-nya adalah 21. Maka ini habis, tinggal 3. Kita perolehlah bahwa F kecil adalah 9 Newton. Ya, begitu caranya. Jadi saya ulangi, kalau ditarik dari atas, ya, dari atas dia, maka gesekannya ke sini. Kalau seandainya ditarik dari pusatnya, geseknya ke kiri, ya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8, perhatikan gambar berikut. Momen inersia sistem katrol I sama dengan 1,9 kg meter kuadrat. Sedangkan R1 50 cm, R2-nya adalah 20 cm. Tentukan percepatan sudut sistem katrol, ya. Jadi ini sistemnya, ini T1, T2, ini 4, 2,5 R1, ini R2 ini, ya. Oke. R2 kecil masuknya. Di sini kan ditulis R2 besar. Baik, yang pertama ini kita anggap adalah benda M1. Kemudian yang inilah benda M2. Jadi kalau ke sini namanya adalah W2, lalu ke sini adalah T2 dan ke sini adalah T2. Ke bawah adalah W1 yang benda ini, lalu ke sini adalah T1, ini juga adalah T1, ya. Jadi sama sistemnya. Yang pertama kita lihat aja dulu yang namanya translasi. Coba yang pertama kita tinjau untuk benda M1, yaitu sigma F sama dengan M1 dikali A1. Kenapa jadi berbeda percepatannya? Ya, berbeda percepatannya karena ini jari-jarinya berbeda, gitu ya. Jadi ada dua percepatan di sini, percepatan A1 untuk benda M1 dan percepatan A2 untuk benda M2, tapi percepatan sudutnya sama, gitu ya. Jadi untuk benda yang namanya M1, ya kan, benda M1 lebih besar, berarti M1 ke bawah, kemudian M2 ke atas, ya. Jadi persamaannya adalah W1 dikurang T1 sama dengan M1 A1. Kita peroleh T1 sama dengan W1 dikurang M1 A1. Ini kita sebut persamaan yang pertama. Nanti kita masukkan angkanya, ya. Kemudian yang berikutnya untuk benda M2, berarti sigma F sama dengan M2 dikali A2. Jadi M2 ke atas, T2 dikurang W2 sama dengan M2 A2. Jadi kita peroleh
T2 sama dengan M2A2 ditambah W2. Kemudian kita lihat untuk yang namanya rotasi. Yang berotasi sudah pasti katrol. Rumusnya lah F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa, ya. Nah, jadi untuk FR-nya ini kan 2 tegangan tali dan 2 jari-jari, ya kan? 2 tegangan tali, 2 jari-jari. Maka gini, T1 dikali R1, ya kan? T1 untuk R1 dikurangkan dengan T2 dikali R2 sama dengan I dikalikan dengan alfa. Oke, kenapa T1 R1 dikurang T2 R2? Kenapa tidak T2 R2 dikurang T1 R1? Itu sudah jelas, ya kan? Karena M1 ke bawah, M2 ke atas, T1 yang menarik T2, ya kan? Kemudian kita masukkan T1-nya. T1-nya tadi adalah W1 dikurangkan dengan M1A1 ini dikalikan dengan R1. Kemudian dikurangkan dengan T2R2, berarti M2A2 ditambah W2 dikalikan dengan R2 sama dengan I dikalikan dengan alfa. Maka ini boleh kita buat W1 R1 dikurangkan dengan M1 A1 R1 dikurangkan dengan M2 A2 R2 dikurangkan dengan W2 R2 sama dengan I dikalikan dengan alfa. Lalu kita ingat dulu bahwa yang namanya alfa sama dengan A per R, atau A sama dengan alfa dikalikan dengan R. Ini artinya A1 sama dengan alfa dikali R1, A2 sama dengan alfa dikalikan dengan R2. Jadi kalau kita substitusi ini ke sini, maka kita peroleh W1 R1 dikurang M1, kita ganti A1 jadi alfa R1, maka hasilnya adalah alfa R1 kuadrat. Dikurangkan M2, kita ganti A2 jadi alfa R2, berarti alfa R2 kuadrat. Dikurangkan dengan W2 R2 sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ini boleh kita tuliskan jadi W1 R1 dikurangkan dengan W2 R2, ini alfa kita pindahkan ke sana, langsung kita keluarkan alfa, I ditambah M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Jadi kita perolehlah alfa sama dengan W1 R1 dikurangkan dengan W2 R2 per I ditambah M1 R1 kuadrat ditambahkan dengan M2 R2 kuadrat. Kita masukkan angkanya. Oke. W1 masanya 4, berarti ini 40. R1 50 cm, berarti ini setengah. W2 2,5, berarti ini 25. R2 20 cm, ya kan? 20 cm itu 0,2. 0,2 itu berarti 1/5, biar enak menghitungnya. Per I 1,9. M1 4. R1 tadi setengah dipangkat 2, 1/4 ditambah M2 2,5. R2 tadi 1/5 dipangkat 2, 1/25. Oke, kita selesaikan dengan jantan. 40 kali setengah 20, 25 kali 1/5
per 1,9 ditambahkan dengan 1, 2,5 dikali 1/25 berapa coba? 0,1, ya kan? Maka ini kita peroleh 20 dikurang 5, 15. 1,9 ditambah 0,1, 2. 2 ditambah 1, 3. Maka hasilnya adalah 5 radian per sekon kuadrat. Ini dia. Jawabannya adalah dodol. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah balok bermassa M yang mula-mula diam meluncur menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan theta seperti pada gambar. Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang miring adalah mu. Tali yang terikat pada balok dililitkan pada katrol yang berupa silinder pejal yang bermassa M. Tentukan kecepatan balok sebagai fungsi perpindahan X. Oke. Nah, jadi yang pertama kita lukis dulu gaya-gayanya. Kalau ke sini itu adalah W. Kemudian kalau ke sini sudah pasti tahu adalah W sin theta. Baru ke sini adalah W cos theta. Kemudian ke sini adalah gaya normal. Lalu ke sini ada tegangan tali. Ini juga ada tegangan tali. Oke. Benda M meluncur ke bawah, berarti gaya gesek ke sini. Ini namanya gaya gesek. Oke? Sudah? Oke, sudah selesai. Sekarang tetap acuannya adalah kita lihat untuk translasi. Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A yang bertranslasi benda M kecil ya ke bawah, berarti W sin theta dikurangkan dengan gaya gesek dikurangkan dengan tegangan tali, W sin theta kurang F kurang T sama dengan M dikalikan dengan A. Ini adalah Mg sin theta. Rumus gaya gesek mu dikali normal dikurangkan dengan T sama dengan M dikalikan dengan A. Atau boleh kita buat Mg sin theta, mu normalnya adalah W cos theta ya. W cos theta atau Mg cos theta dikurangkan dengan T sama dengan M dikalikan dengan A. Maka kita peroleh nanti di sini T sama dengan Mg sin theta dikurangkan dengan mu Mg cos theta dikurangkan dengan MA. Inilah persamaan 1. Kemudian kita lihat untuk rotasi. Yang berotasi adalah katrol, ya kan? Ini katrol, yang ada cuman T, berarti persamaannya adalah F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa, ya. Maka ini T dikalikan dengan yang namanya R sama dengan inersia daripada ini bentuknya adalah bentuk daripada katrol, berarti setengah M besar R kuadrat dikali A per R. Ini kan habis. Maka kita peroleh T sama dengan setengah MA. Ini persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan kedua, ya kan? Persamaan 1 dan kedua kita substitusi ya. Jadi kita peroleh nanti kita substitusi T ini ke sini. Maka kita peroleh setengah MA sama dengan Mg sin theta
dikurangkan dengan mu mg cos theta dikurangkan ma. Kita pindahkan yang variabel a ini ke sini, ya kan? Maka setengah ma ditambah ma sama dengan mg sin theta dikurang mu mg cos theta. Kita keluarkan a. Maka di sini setengah m ditambah m kecil sama dengan mg sin theta dikurang mu mg cos theta. Jadi kita perolehlah a sama dengan mg sin theta dikurang mu mg cos theta per setengah m ditambah m. Yang ditanya adalah kecepatan balok, ya, kecepatan balok sebagai fungsi perpindahan. Kita masukkan aja ke rumus GLBB yang ketiga, ya kan? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, ya. Nah, tadi mula-mula diam. Jadi kita peroleh nanti di sini sama dengan 0 ditambah 2, ya kan? 2 dikali ini, ya kan? Berarti 2 dikali mg sin theta dikurang mu mg cos theta, ya kan? Per setengah m ditambah m dikalikan dengan, karena diminta sebagai fungsi x berarti kita ganti aja s nya jadi x, ya kan? Jadi kita peroleh nanti bahwa VT sama dengan 2x dikalikan dengan mg sin theta dikurang mu mg cos theta per setengah m ditambah m kecil lalu dipangkatkan dengan setengah. Inilah jawabannya. Oke, gampang kok, gampang ya. Itulah soal nomor 9. Soal nomor 10, soal yang terakhir. Sebuah silinder pejal bermassa M besar dengan jarak R besar diliti pita tipis pada kelilingnya. Setelah melalui katrol tetap yang ringan massa diabaikan, maksudnya ini katrolnya, dan licin pita dihubungkan dengan sebuah benda yang dibutuhkan vertikal yang massanya M kecil seperti pada gambar. Jika bidang tepas silinder bergerak memiliki sudut kemiringan theta, maksudnya ini bidang inilah dengan kemiringan theta, tentukanlah tegangan tali pada pita. Oke, nah jadi tetap yang pertama adalah kita lukis dulu gaya-gayanya. Kalau ke bawah ini adalah MG, M kecil ya. Lalu nanti ke sini adalah tegangan tali T. Ke sini juga tegangan tali T. Ke sini juga tegangan tali T. Dan ke sini juga tegangan tali T. Kemudian kalau ke bawah ini itu namanya adalah M besar G. Lalu kalau kita buat ke sini maka ini adalah MG sin theta. Lalu kalau ke sini sudah pasti adalah MG cos theta. Lalu ke sini adalah normal. Lalu gagasannya kemana? Ini silinder menggelinding ya. Ini kan di tepi, ini di tepi, ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi, berarti nanti gagasannya ke sini dia. Oke, inilah gagasan. Ya, ini kan sudah saya jelaskan tadi, ya kan? Soal sebelumnya sudah ada seperti ini kalau ditarik dia dari tepi, ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu diingat ya dan dipahami, percepatan daripada benda M kecil tidak sama dengan percepatan daripada benda M besar. Itu tidak sama. Kenapa? Ini benda M kecil hanya bertranslasi.
Sedangkan benda M besar itu bertranslasi sekaligus berotasi. Jadi percepatannya tidak sama. Jadi kita misalkan nanti di sini bahwa A itu sama dengan percepatan benda M kecil. Kalau D itu percepatan pusat massa silinder. Ya. Nah, lalu hubungannya apa? Hubungannya itu adalah bahwa percepatan daripada benda M ini itu percepatan benda M linearnya ditambahkan dengan alfa kali R. Artinya gini, bahwa percepatannya itu adalah percepatan pusat massa silinder ditambahkan dengan alfa dikalikan dengan R-nya. Oke. Nah, kemudian ingat alfa dikali R itu sebenarnya adalah D juga, ya kan? Seperti yang saya terangkan tadi di teorinya bahwa alfa sama dengan A per R, ya kan? Tapi di sini karena kita misalkan D untuk pusat massa silinder, maka yang namanya alfa kali R itu sama dengan D. D ditambah D hasilnya adalah 2D. Ini harus dipahami dulu di sini. Ya. Kalau di sini sudah salah, maka jawabannya pasti salah. Ini yang perlu, ya. Kemudian gaya gesek, ya. Untuk gaya gesek di sini F tidak boleh kita pakai mu dikali normal. Ini tidak berlaku, ya. Kenapa? Karena ini benda M ini, ya kan? Benda M ini, M besar, itu melakukan gerak menggelinding, ya. Jadi kalau gerak menggelinding ini tidak kita pakai, ya. Gaya gesek mu kali normal ini tidak kita pakai. Gitu dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama adalah untuk benda M. Yang pertama kita lihat translasi. Oke. Nah, kalau dia translasi berarti sigma F sama dengan M dikalikan dengan D. Hati-hati, M dikalikan dengan D. Sudah? Jadi yang menarik adalah Mg sin theta dikurangkan dengan gaya gesek dikurangkan dengan tegangan tali sama dengan Md. Sudah? Maka kita peroleh nanti di sini bahwa T sama dengan Mg sin theta dikurangkan dengan F dikurangkan dengan Md persamaan 1. Sekarang kita lihat juga untuk benda M, karena ini tadi bertranslasi sekaligus berotasi. Kita lihat rotasi. Oke. Rotasi F dikali R sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ya. Nah, ini tadi berotasi dan bertranslasi menggelinding, ya. Jadi membuat ini berotasi, ya kan, karena gaya gesek dan tegangan tali. Oke. Jadi nanti yang pengurang adalah gaya gesek, yang dikurang adalah tegangan tali. Karena kalau tidak ada ini gaya gesek, maka ini tidak akan berotasi. Kalau tidak ada ini, ya kan, dia nanti pasti slip. Jadi boleh kita buat F dikurangkan dengan T dikalikan dengan R sama dengan inersianya, ya kan, silinder pejal. Berarti setengah M R kuadrat dikalikan dengan D per R. Hati-hati, tetap D. Kenapa D? Karena yang kita tinjaukan tadi M besar, ya kan. Untuk M besar percepatannya adalah D. Oke, ini habis, ya. Maka kita perlu di sini adalah bahwa F sama dengan setengah MD ditambahkan dengan T persamaan yang kedua. Lalu kita lihat untuk hubungan, ya, persamaan 1 dengan 2. Kita substitusi nilai F ini ke persamaan 1, ya kan? Maka kita peroleh T sama dengan Mg sin theta dikurangkan dengan ini, ya kan, setengah MD
ditambah T dikurangkan dengan MD. Gitu dia, ya. Jadi ini nanti min T pindah ke sini jadi 2T sama dengan MG sin theta. Sudah. Min setengah MD, min MD jadi 3/2 MD. Ini kita sebut persamaan yang ketiga. Oke, saya pikir sampai di sini bisa dipahami. Lalu sekarang kita lihat untuk benda M yang ini, ya. Kalau yang ini tidak kita papakan, ya. Kenapa? Karena tadi dibilang setelah melalui katrol tetap, ya, katrol tetap yang ringan massa diabaikan, ya kan? Ini katrol ini tidak berputar. Kalau berputar ini maka tegangan talinya pasti beda, gitu. Tapi karena ini tetap tegangan talinya sama, makanya disebut di sini T. Selama katrol tetap tegangan tali sama, itu harus diingat, ya. Kemudian untuk benda M, ya kan, ini kan tadi turun ke bawah, ini pasti ke atas, ya kan, ke atas. Berarti nanti dia hanya bertranslasi sigma F sama dengan M dikalikan dengan A bukan D lagi, karena untuk benda M sudah kita buat tadi di sini, ya. Maka T dikurangkan dengan MG sama dengan M. Tadi A itu 2D, ya kan? Berarti ini dikalikan dengan 2D. Atau kita perlu di sini T sama dengan 2MD ditambahkan dengan MG. Gitu dia. Ini persamaan yang keempat. Lalu dari persamaan 4 dan 3 kita substitusi nilai T-nya ini ke sini, ya kan? Kita substitusi, maka kita peroleh 2 dikali ini kan, 2 dikali 2 MD ditambah MG sama dengan MG sin theta dikurang 3/2 MD. Kemudian yang ini variabel D ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi langsung kita keluarkan D, ya. Jadi D dikali 4M ditambah 3/2 M sama dengan MG sin theta. Yang ini kita pindahkan jadi dikurang 2 MG. Maka kita perolehlah nanti di sini adalah, ya, D ini kita samakan dulu penyebutnya jadi 8M ditambah 3M per 2 sama dengan MG sin theta dikurang 2 MG. Jadi kita dapat di sini D adalah, ya kan, kali silang ke sana, maka 2 MG sin theta dikurang 4 MG per 8M ditambah 3M. Nah, karena sudah dapat D, maka yang ditanya tadi kan tegangan tali, ya kan? Nah, karena sudah dapat D-nya, jadi untuk mencari yang namanya tegangan tali, bolehlah kita substitusi D ini, ya kan? Boleh ke sini, boleh, atau ke sini boleh, ke sini lebih gampang, ya. Ke persamaan 4. Maka T sama dengan 2MD, ya kan? 2MD berarti 2 dikali ini kan? Jadi 2M, ya kan? Dikali ini berarti 2MG sin theta dikurang 4MG per di sini per 8M ditambah 3M. Lalu di sini adalah ditambahkan dengan MG. Itu dia. Atau kalau kita masukkan dia, ya kan, kita masukkan duanya ini ke dalam, ya kan, jadi M
dikalikan dengan 2 dikali 2 4 mg sin theta dikurang 8 mg per 8 m ditambah 3 m ditambahkan dengan mg. Inilah jawabannya ya. Oke, jadi agak-agak berpikir sedikit ya untuk soal nomor 10. Nah, sekian dari saya untuk pembahasan daripada dinamika rotasi untuk penerapannya ke soal katrol dan yang lain. Semoga bermanfaat. Dari saya Tio MF.